Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim على نبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin, saudaraku sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan terus kita memohon dan berharap kepada Allah, semoga syukur yang kita panjatkan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat yang Allah karuniakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan keberkahan di dalamnya, sehingga nikmat yang Allah karuniakan menjadi sarana kita untuk taat kepada Allah, menjadi sarana bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sarana bagi kita untuk mengukir kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah himpunkan kita kembali di rumahnya, Allah himpunkan kembali di majlisnya, majlis yang sedemikian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya janjikan, Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semuanya. Semoga majelis ini menjadi majelis yang memberikan kita ketenangan, karena demikian manfaat dari majelis ilmu. Semoga bisa menghadirkan ketenangan, majelis yang dengannya kita dapat limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang kita mendapatkan naungan malaikat-malaikat Allah, dan majelis yang semoga kelak kita senantiasa disebut-sebut Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluknya yang mulia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, malam hari ini insyaallah kita akan tadabburkan bersama surat Al-Balad, yaitu surat keberapa, Pak? Surat keberapa, Pak? Ke-90 ya. Surat ke-90. Sudah hafal semua, Pak ya? Ya, sebelum kita tadabburkan bersama, mari kita baca, kita tilawah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tilawah kita di surat Al-Balad ini setiap hurufnya Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan kebaikan, satu kebaikan yang Allah lipatkan 10 kali kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Monggo yang hafal kita baca bersama, yang belum hafal bisa melihat di mushaf yang ada. Kita awali dengan membaca ta'awud.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Surat Al-Balad. Nama surat, semua ulama tafsir, semua mayoritas ulama menyebut surat ini, menamainya dengan surat Al-Balad. Tidak ada nama yang lain kecuali apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau menyebutkan satu riwayat nama lainnya yaitu surat La Uqsimu. Tapi namanya yang masyhur di kalangan ulama tafsir yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad termasuk surat Makkiyah. Surat ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-34 dari yang diturunkan Allah. Turun sebelum surat Qaf dan sesudah surat At-Tariq. Di dalam mushaf surat Al-Balad adalah surat yang ke-90. Jumlah ayatnya ada 20 ayat tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Ini mukadimahnya. Jelas insyaallah Pak ya. Kita mengenal nama surat Al-Balad. Apa tema yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Balad? Selain tema-tema yang berkaitan menjadi ciri khusus dari ayat-ayat atau surat Makkiyah, ada penekanan tema-tema sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Masih berbicara tentang keimanan, tentang kehidupan, tentang akhirat. Di surat ini ada isyarat tentang kedudukan kemuliaan kota Mekah. La uqsimu bihadal balad. Kedudukan kota Mekah di kehidupan. Yang kedua, manusia diciptakan dengan kodratnya serta potensi menghadapi beragam kesulitan sejak dilahirkan sampai ajal menjemputnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia di dalam keadaan susah payah.
itu hakikat hidup. Jadi memang hidup ya susah payah. Hal ini mengharuskan manusia agar selalu siap berjuang, berkorban menghadapi beragam tantangan rintangan yang dalam kehidupan. Imam Al-Biqai rahimahullah beliau menyampaikan, surat ini membuktikan betapa manusia itu sangat lemah. Sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, selengkap apapun fasilitas sarana yang dimiliki manusia itu sangat lemah. Dan yang kuasa dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngaku kuat, kalau kekuatannya diambil Allah juga nggak berdaya. Yang ngaku kaya, kalau kekayaannya diambil Allah juga nggak berdaya. Nah, Imam Al-Biqai rahimahullah belum menyampaikan demikian. Ini tema umum dari surat Al-Balad. Kaitan surat Al-Balad dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fajr. Dan selalu demikian para ulama menjelaskan, ayat satu dengan ayat yang lain itu saling menguatkan, ada kaitannya. Demikian pula satu surat dengan surat berikutnya. Dan ini memberikan kita penguatan pemahaman untuk memahami Al-Quran. Surat Al-Fajr, dalam surat Al-Fajr Allah mengecam orang yang mencari kekayaan menurut cara yang tidak dibenarkan, dan mengecam perilaku mereka yang terjatuh kepada kekikiran, kebakhilan. Allah mengecam itu. Di mana dalam persepsi mereka, dalam pikiran mereka, kalau semua kebutuhan mereka dicukupi, semua keinginan mereka terpenuhi, mereka ngerasa itulah ukuran kemuliaan yang Allah berikan. Di surat Al-Fajr kemarin, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dia nggak pernah sakit, kemudian usahanya dilancarkan, ditinggikan kedudukannya, gitu, omongannya didengar, dia ngerasa itulah ukuran kemuliaan. Sebaliknya, ketika itu semuanya nggak Allah kasih, kedudukan nggak Allah kasih, rezekinya disempitkan, sehat Allah cabut diganti dengan sakit, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Begitu dia dalam kondisi sebaliknya, dia ngerasa Tuhannya menghinakan. Jadi ukuran mulia hina itu saat apakah punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan, punya pengaruh atau tidak. Nah, Allah luruskan, Allah mengecam. Nah, hakikat mulia bukan itu. Dan juga Allah mengecam perilaku kikir mereka. Di surat ini disampaikan bagaimana kekayaan, kekuatan itu seharusnya digunakan seperti apa. Seharusnya kekayaan, kekuatan, kekuasaan, pengaruh itu digunakan untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan, bukan untuk berlaku sewenang-wenang, bukan untuk menindas, bukan untuk kemudian berlaku zalim. Allah mengingatkan demikian. Maka di surat Al-Fajr Allah sampaikan, kalla balla tukrimunal yatim. Ukuran mulia atau hina bukan ukuran harta, tapi ukuran mulia atau hina itu ketika orang dianggap hina kalau enggak memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Itu kalau kemudian menghardik, menyanyiakan, menelantarkan anak yatim, itu baru kehinaan. Setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya. Kalla balla tukrimunal yatim, kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Enggak peduli, enggak berempati
untuk sekedar memberikan makanan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Udah nggak peduli. Kalau pengen makan ya nyari sendiri. Kalau cuma sekedar minta mah gampang. Ya kerja kalau pengen dapat uang. Gitu kan. Kerja itu yang kerja kasih uang gitu. Kalau minta-minta mah nggak usah kasih. Dan namanya orang miskin itu kan nggak punya kerjaan. Iya kan? Kalau dia punya kerjaan bukan miskin. Miskin itu satu, dia nggak punya kerjaan dan dia tidak mampu bekerja, sehingga kehidupannya bergantung kepada yang mampu. Ada yang miskin punya pekerjaan tapi apa yang dia dapat hanya cukup untuk satu hari itu. Apalagi kemudian titelnya dua, fakir miskin gitu lah. Udah miskin fakir. Ya kalau kemudian dia minta kepada orang yang Allah titipkan kelebihan, ya wajar. Karena dia punya kelebihan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tapi kehidupannya apa? Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Makan harta waris yang enggak jadi haknya. Ya kalau orang meninggal warisannya cuma 100.000 emang enggak jadi rebutan. Kalau dia meninggal rekeningnya miliaran, rumahnya dijual hartanya miliaran, punya kendaraan semuanya, siapa yang nggak pingin? Tergoda. Sedang ahli warisnya masih kecil-kecil, masih balita. Ahli warisnya apa? Ahli warisnya masih balita, ahli warisnya belum balik, belum ngerti kalau bapaknya punya triliunan harta. Tergiur Pak, kalau cuma 100.000 mah gak ada kegiur ya. Tanahnya sekian puluh hektar gitu. Punya kebun sawit coba gitu Pak. Wa ta'kuluna turasa aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cintanya kepada harta bertumpuk-tumpuk sehingga kemudian jatuh kepada bakhilan. Nah, di surat Al-Balad Allah meluruskan seharusnya yang punya itu semuanya dipakai untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kedua surat ini sama-sama mengemukakan bahwa manusia itu selalu terbagi jadi dua, kaitannya dengan harta kekayaan yang mereka punya. Terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dengan hartanya ia masuk surga, ada yang dengan hartanya dia terjerumus ke dalam neraka. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi pokok surat Al-Balad yang pertama, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang menghadapi beragam kesulitan dalam hidup. Ya nggak mau berjuang ya sudah kalah berarti. Memang diciptakannya seperti itu manusia untuk berjuang. Kalau nggak pengen ada kesusahan ya, kalau ibaratnya Bapak, kalau siap hidup ya siap susah. Kalau nggak siap susah jangan pingin hidup gitu kan. Begitu dikasih mati, setelah mati susah juga. Di akhirat tetap susah kecuali orang-orang yang beriman. Manusia jangan terperdaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang telah dia gunakan. Sombong dengan sedekahnya. Sudah sedekah banyak ini gitu kan. Ini disinggung Allah di surat ini itu. Sampai kemudian mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Sehingga begitu banyaknya dia menolong sehingga dia nganggapnya aku udah ngabisin banyak hartaku. Nggak ada yang melebihi apa yang aku punya. Nggak ada yang melebihi apa yang aku lakukan. Beberapa peringatan kepada manusia atas beberapa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang sombong seperti itu, kemudian yang bangga dengan amal-amal kebaikannya seperti itu, coba ingat, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami yang memberikan dia mata? Coba kalau nggak punya mata, bisa nggak dia menghadirkan mata? Boleh dia punya mata. Siapa yang kemudian bisa menjadikan mata itu melihat? Dia dikasih mata kalau nggak ngelihat. Siapa yang memberikan dia bisa melihat? Allah
Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan dan yang membawanya kepada kecelakaan. Maka Allah sudah tunjukkan semua itu jalannya. Kalau pingin selamat ya harus mendaki. Jalannya susah, berat, walaupun sebenarnya ringan. Beratnya kenapa? Karena melawan nafsu. Lamaan mana Pak? Gitu, nonton sinetron sama sholat 5 waktu. Beratan mana? Nonton bola sama sholat 2 rakaat tahajud. Beratan mana? Beratan nonton seharusnya. Gitu. Cuma karena nafsunya senang jadi enteng. Coba kalau sholat kita pakai nafsu. Nah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nafsu ini yang mengarahnya kepada yang tidak baik. Nah kita mulai ayat 1 sampai ayat 3, yaitu sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mengawali surat Al-Balad. Allah bersumpah, la uqsimu bihadal balad. Sungguh aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta, dan engkau ya Muhammad, hillum, pasti bertempat tinggal, mukim, bihadal balad, di negeri Mekah ini. Allah jamin pasti engkau ya Muhammad akan tinggal, lahir di negeri ini. Wa anta hillum bihadal balad, tinggal di sini. Padahal Nabi terusir oleh kaumnya kan, ketika dakwahnya ditolak. Tapi Allah jamin, ntar kamu balik lagi. Wa anta hillum bihadal balad wa walidiu wa ma walad, dan demi pertalian darah antara bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kalau kita hidup ini susah, emang cetekannya seperti itu, dicetak sama Allah gitu. Nggak ada yang mudah untuk memperoleh sesuatu. Harus berjuang, harus berkorban. Ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah yang pertama dengan kota Mekah. Bagian bumi Allah yang paling mulia di muka bumi ini itu kota Mekah, nggak ada lagi yang lebih mulia. Mengapa demikian? Karena di dalamnya ada Masjidil Haram. Sholat sunnahnya di Masjidil Haram 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Kalau kayak gini orang kemudian nggak rindu, itu para ulama dhaful iman, itu lemah, imannya pasti lemah. Kalau nggak pernah kita ini di hati kita niatin, ya Allah kasih kesempatan bisa ke sana, bisa ziarah ke Masjidil Haram, di hati kita nggak pernah ada seperti itu. Di doa kita nggak pernah doa seperti itu dhaful iman. Itu berarti iman kita lemah. Bagaimana bisa orang mukmin nggak rindu? Itu penggalan bumi Allah yang paling mulia dari muka bumi ini. Karena di situ ada Masjidil Haram. Kemudian di Masjidil Haram ada satu bangunan yang tidak kita dapati di tempat yang lain, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Ada Ka'bah yang sedemikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan kemuliaan kota Mekah ini karena di dalamnya sedemikian. Ada Ka'bah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan uksimu, la uksimu. Lamnya ini, la itu biasanya artinya tidak. Tidak aku bersumpah. Cuma lam di sini kemudian para ulama menamakan lamnya litakid, untuk menguatkan. Memang benar-benar Allah bersumpah dengan negeri ini, bihadal balad. Kemudian ulama tafsir kemudian menjelaskan lagi di surat At-Tin, Allah juga sampaikan wahadal baladil amin, dan negeri ini yang penuh dengan keamanan. Tapi di surat Al-Balad kenapa nggak ada aminnya?
menyesuaikan kondisi suasana saat ayat ini diturunkan. Karena Nabi mendapatkan rintangan-rintangan dalam dakwahnya. Nabi dihalangi, Nabi diusir, dikeluarkan oleh masyarakatnya. Maka suasananya demikian. Semua dalam tafsir menjelaskan. Kemudian di ayat pertama Allah menggunakan kata tunjuk, kata isyarah hada. Untuk apa? Isyarah hada itu untuk menunjuk dekat. Kalau jauh dalika. Hada ini. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, kota ini. Mengapa pakai hada? Memberikan gambaran bahwa kota Mekah itu selalu dekat di hati kaum muslimin. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita harus mencintai, merasa dekat dengan kota Mekah. Mau kayak apapun, ini bagian dari iman. Senasionalisnya kita, gitu. Nasionalisme kita tidak boleh mengalahkan cintanya kita kepada dua kota yang Allah muliakan, Mekah dan Madinah. Kalau seandainya engkau bisa minta kepada Allah, mintalah meninggal di kota Madinah. Kalau bisa. Karena itu kemuliaan. Dua kota yang kelak ketika Dajjal menguasai dunia, keliling dunia, dua kota itu tidak akan disinggahi oleh Dajjal, tidak akan bisa masuk. Ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kemudian orang nggak percaya, nggak ini, ya itu haknya. Tapi kita jangan ikutan. Kalau kemudian mau dilebeli apapun, ya terserah yang ngasih label. Tapi demikian Allah pakai menunjukkan kata hada, menunjukkan bahwa memang kota Mekah ini begitu dekat di hati orang-orang mukmin. Orang mukmin itu nggak bisa. Ini digambarkan apa? Sebanyak apapun seorang mukmin mengunjungi kota ini, pasti akan selalu ada kerinduan. Niatnya apa tuh urusan masing-masing. Tapi demikian, ada orang-orang udah bolak-balik. Kalau kita bisa bolak-balik terus setiap hari mah, kerinduan itu akan terus muncul, nggak ada kebosanan. Ketika ditanya, bosan nggak Pak? Nggak ada bosan. Dan sebesar apapun kesulitan yang dirasakan, orang akan berjuang habis-habisan untuk bisa ke sana. Ada yang nabung, kalau dapat penghasilan 50-20 ribu, dia nabung 5 ribu terus. Ada itu ya orang Bandung ya, tukang becak ya. 13 tahun. Kemudian dibuka celengannya bisa untuk dapat porsi haji. Kenapa? Ya karena kerinduannya itu niatnya, Allah kasih kemudahan. Dan ia memang demikian, Rasulullah sampaikan, la tasyudur rihal ila li salasi masajid. Kita nggak boleh maksain diri untuk melakukan perjalanan jauh mengunjungi masjid kecuali untuk 3 masjid. Boleh maksa ini. 1 Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi. Karena kemuliaannya sedemikian. Maka sebanyak apapun orang mengunjunginya, sebesar apapun kesulitan yang dirasakan, orang akan terus. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa hadzal baladil amin. Maka Allah menggunakan kata tunjuk hada, menunjukkan memang sedemikian dekat dengan hati orang beriman. Wa anta hillum bihadal balad. Ada kata hil, ada beberapa makna dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama bermakna halal, tidak haram. Artinya apa? Bahwa penduduk Mekah itu menghalalkan berbagai macam cara untuk melakukan penganiayaan, melakukan ancaman, tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusir. Hilun wa anta hilun. Makna yang kedua, halal yang ditujukan kepada Nabi, yaitu bahwa
wa anta hillum bihadzal balad. Di negeri ini engkau ya Muhammad boleh ngelakuin apa aja. Halal. Makna yang ketiga, bertempat tinggal. Engkau akan tinggal di sini. Walaupun engkau pernah terusir, nanti kamu akan balik lagi. Nabi terusir ketika dakwah begitu susah di Mekah. Kemudian Nabi Allah perintahkan hijrah. Kemudian di tahun 10, tahun ke-9 dan 10 hijrah, setelah 10 tahun Nabi hampir 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi melakukan Fathu Makkah. Kemudian turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan kembali lagi. Kemudian Allah bersumpah dengan ayah dan anaknya, hubungan antara ayah dan anaknya. Sebagian ulama mengatakan yaitu Adam, Nabiullah Adam dan keturunannya semuanya. Sebagian lagi memaknai Nabi Ibrahim dan anaknya. Kemudian Nabi Ismail dan keturunannya yang sampai kemudian melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa walidiu wa mawala. Ada hubungannya demikian. Kota Mekah yang dulu bukan apa-apa. Saat Nabiullah Ibrahim Allah perintahkan membawa istrinya Ibunda Hajar dan putranya masih kecil Ismail fi wadin, di satu lembah, ghairi dzar'in, lembahnya kagak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Belum ada bangunan Ka'bah saat itu. Enggak ada bangunannya, tapi tempatnya udah diketahui. Gitu. Di lembah enggak ada apa-apa gitu. Kalau bahasa kita tuh di kung lewang-lewong ya gitu. Tempat apa? Kalau bahasa tempat jin buang anak. Kagak ada apa-apa, Pak. Enggak ada tanaman, enggak ada air gitu. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim doa, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian keluar air, kemudian bertumbuh. Dan dijelaskan dalam surat Ibrahim. Sehingga kemudian menjadi penggalan bumi Allah yang paling mulia. Nah, sumpah Allah itu untuk menegaskan apa? Allah bersumpah. Kalau ada sumpah berarti ada jawaban dari sumpah. Gitu. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Itulah gambaran dunia. Tidak akan sepi dari kesulitan dan penderitaan. Itu dunia, Pak. Tidak ada waktu istirahat bagi seorang mukmin kecuali nanti di surga. Kalau di dunia pasti akan ada kesulitan dan penderitaan. Kenapa demikian? Karena dunia itu mabniyatun alal kabir. Dunia itu terbangun di atas seragam kesulitan. Memang sifat dunia demikian. Sedangkan surga itu terbangun di atas permintaan. Kita minta dikasih, kita minta dikasih. Itu kalau di surga. Ya Allah minta ini datang, ya Allah minta ini datang. Itu surga. Kalau pengen kayak gitu. Ntar di surga. Kalau di dunia ya Allah udah bertahun-tahun doa belum ada juga di ijabah. Ya memang dunia itu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di surga mau minta apapun Allah kasih. Mintanya apa sesuai dengan permintaan. Ini yang dimakan Allah. Inilah hadhihi suratud dunia. Inilah gambaran dunia demikian. Enggak sepi dari kesulitan dan penderitaan. Jadi kita enggak bisa membandingkan hidup kita di dunia ini dengan kehidupan orang lain. Maka dulu kalau orang Jawa itu ya urip wi sawang sinawa. Delok kono koyoke enak gitu. Ternyata kita nggak tahu kesusahan yang dirasakan. Sing didelok sing yang kita ngelihat enak, orang yang kita lihat enak ngelihat kita juga enak gitu. Enak itu, Pak.
Dipikirin ya kaya ngono, ora dipikirin ya podo. Yes. Ayat makan Allah. Kata al-kabad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata kabad itu artinya, diantara artinya yaitu sedih mikirin masa lalu dan cemas mikirin masa depan. Itu dunia gitu Pak. Gitu nggak Pak yang kita rasain Pak? Terbiye gitu kan. Umur sudah 50 tahun, anak masih kecil-kecil, ntar gimana ya gitu. Saya itu Pak. Anak saya masih SMP SD. Itu dunia. Selalu di tengah kegelisahan. Dan kegelisahannya orang mukmin itu bermakna pahala. Humumnya, cemasnya, gelisahnya, susahnya itu terus berlimpah pahala mengurangi dosa-dosanya sampai dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala enggak ada dosa selama dia terus sabar dan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia tidak lagi bisa lagi hidup tanpa susah payah seperti moyangnya Nabiullah Adam di surga. Begitu dah turun di muka bumi, sifat hidup di dunia ya seperti itu. Ada susahnya, ada senengnya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada lapangnya, ada sempitnya. Harus bersusah payah dulu hidup di dunia dengan terus berusaha mencari rezeki, mengatasi beragam rintangan yang ada. Gak bisa dihindari, harus dihadapi. Semua manusia dalam susah payah, baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam memelihara dan melindungi diri dan keluarganya. Semuanya demikian. Merasakan akan ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi orang mukmin itu ada nilai plusnya karena dia ada peluang untuk bersyukur dan ada peluang untuk bersabar. Tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Enggak ada yang instan, enggak ada bim salabim kemudian. Semuanya harus dilewati dengan beragam latihan. Enggak ada daun jadi uang, enggak ada. Melipat gandakan uang itu enggak ada. Tapi yang ada itu ngelipet uang itu ada. Bawa daun sekoper kemudian jadi uang sekoper gitu. Nggak ada yang instan yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dilewati dengan beragam latihan. Ada latihannya. Maka dulu ada seorang ustadz menyampaikan bakat itu mitos gitu katanya. Jadi ada ustadz di mana itu di Jawa Timur itu namanya Ustadz Toha gitu. Saya nggak punya bakat, saya ingin membuktikan bakat itu mitos. Dia punya pesantren entrepreneur, pesantrennya gratis untuk yatim, fakir miskin, yatim, kemudian punya perusahaan luar biasa. Dan ketika ditanya itu dari mana Ustaz? Dari ikhtiar orang tua saya, optimisme orang tua saya. Beliau di usia 2 tahun itu jatuh, kemudian panas tinggi, sampai umur 7 tahun gak bisa jalan, di pembaringan aja. Begitu masuk sekolah, selama sekolah di SD 6 tahun itu tiap sekolah digendong ibunya. Dan setiap kali pulang pergi ibunya mengatakan, Toha, kamu kelak yang pasti yang akan mengangkat derajat bapak ibu dunia akhirat. Itu doa ibunya. Masyarakat sekitarnya mencibir gitu. Isopo Toha ini. Bisa apa wong dengan itu? Gitu. Kemudian sampai sekolah di SMP, SMA. Ya Allah takdirkan.
belum menyampaikan. Ini semuanya ikhtiar gitu, yang dilakukan oleh orang tua. Nah, dengan beragam kesusahan manusia tidak dibolehkan putus asa. Walaupun kondisinya seperti itu nggak boleh. Manusia berputus asa kemudian menyerah kepada keadaan. Tetapi harus terus bertahan menghadapinya dengan mempersiapkan mental menghadapi berbagai macam ujian. Walaupun memang hakikat hidup di dunia itu fi kabadin, dalam susah payah, tapi manusia dilarang berputus asa. Nggak boleh menyerah dengan keadaan. Harus terus berikhtiar mengambil yang terbaik. Maka di surat Al-Insan Allah sampaikan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes air sperma yang bercampur dengan sel telur, yang dengan itu kami nanti akan mengujinya. Nabtalihi. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan belum terlihat jelas bagi Allah siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian, dan belum terlihat siapa-siapakah yang bersabar. Karena di situ Allah ingin lihat, maka tidak dibolehkan berputus asa kemudian menyerah dengan keadaan. Maka disinilah tema utama surat Al-Balad. Kuncinya saling tolong menolong. Yang berada dalam kelapangan menolong yang berada dalam kesempitan. Terus demikian, yang sempit kemudian dia luang, yang dulu luang kemudian sempit nolong. Terus demikian. Timbal balik. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir bagian pertama dari surat Al-Balad. Kesimpulannya ada 3 hal penting di 4 ayat pertama ini. Yang pertama, Allah bersumpah dengan kota Mekah. Peringatan bagi umat Islam, orang mukmin harus punya sense of belonging, yaitu rasa memiliki. Walaupun tinggalnya di Indonesia, walaupun tinggalnya di Mustika Jaya, Mekah harus merasa memiliki kota Mekah. Nah, ini peringatan bagi orang-orang beriman, harus punya rasa itu, rasa memiliki kota Mekah, karena itulah kota yang dimuliakan Allah, belahan bumi Allah yang Allah muliakan. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hubungan ayah dan anak, wa walidiu wa mawala. Menjadi peringatan sekaligus nasihat untuk kita semuanya, para bapak, para ayah, agar berikhtiar sekuat tenaga untuk menjadi benih yang baik buat keturunannya. Ini tanggung jawabnya. Mendidik keturunannya dengan penuh kesungguhan, menafkahi mereka dengan nafkah yang halal. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian laki-laki itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap semua yang dia pimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sampaikan. Allah bersumpah di sini, wa walidiu wa mawala. Surat At-Tahrim, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman laki-laki, Allah perintahkan. Kenapa? Karena di situ ada kata ahli. Jagalah dirimu dan keluargamu. Nggak bisa sini. Nggak bisa hanya kita serahkan ke sekolah. Wajiban kita mendidik, mendoakan, membimbing anak-anak kita. Yang ketiga, sebagai manusia harus mempersiapkan mental dalam menghadapi kehidupan
yang penuh dengan berbagai macam kesusahan dan ujian. Ini harus punya mental. Anak-anak kita harus diajarkan demikian. Sedangkan mereka, apalagi mereka nanti akan hidup di zaman yang bukan zaman kita. Hidup mereka berbeda dengan kehidupan kita. Zaman yang akan mereka lewati berbeda dengan zaman yang kita jalani. Maka harus menyiapkan, membekali mereka dengan mentalnya. Jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ayat yang berikutnya kita akan sambung insyaallah di kesempatan yang akan datang, yaitu ayat 5 sampai ayat ke-20. Yaitu ayat 5 10 yaitu akibat salah mikir sehingga banyak yang lupa daratan, mainnya di lautan terus itu. Jadi basah terus. Lupa daratan, enggak kering-kering jadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita kaji, tadabburi bersama di malam hari ini. Semoga Allah berikan kita kemanfaatan. Allah jadikan perhimpunan kita amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.